Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Eliza, mahasiswa PPG Guru Tertentu Pendidikan Agama Islam BEK 2 tahun 2025 di LPTK IAIN Kerinci. Dengan nomor induk mahasiswa 25 10 21 14 68. Pada hari ini tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di kelas 9 SMP 1 Atap Paseban. Dengan topik pembelajaran membaca surah Al-Mujadalah ayat 11 dan Az-Zumar ayat 9 dengan tartil dan tanda-tanda wakaf dalam Al-Quran. Dengan metode pembelajaran, demonstrasi, diskusi, dan tanya jawab. Ini bukti lapor diri saya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya Pak, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku kepahaman. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan nanti bisa menjadi berkah. Amin. Sebelum ibu mulai pelajaran, absen terlebih dahulu ya. Nanti tolong angkat tangannya. Aira Amelia, Aldaza, Kairil, Hadir Bu. Dea Andini. Sakit? Doakan semoga cepat sembuh. Valen Hardiah Ningrum. Hadir Bu. Supaya bersemangat dalam menuntut ilmu sesuai dengan materi kita pada pagi ini, yaitu hadis yang menyebutkan hadisnya dolabul ilmi faridatun ala kulli muslimi dan muslimah, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik muslim laki-laki dan muslim perempuan, supaya nantinya kita mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Baiklah, masuk materi pembelajaran kita, yaitu bab 1, judulnya keutamaan orang menuntut ilmu. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama sekali, lihat, perhatikan di papan tulis. Tujuan pembelajarannya pertama sekali membaca surah Al-Quran Al-Mujadalah surah 58
Untuk itu setiap kelompok dipersilahkan nanti untuk membacanya perwakilan itu membaca surah Al-Mujadalah dan Al-Quran surah Az-Zumar. Sekarang dipersilahkan kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila lanfudu fanfudu fa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sudah? Sekarang kelompok kedua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات Allah bima ta'maluna khabir. Terus sekarang kelompok ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu ay yafsahillahu lakum wa idza qila anfudu fanfudu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Dan kemudian membaca kembali dilanjutkan dengan surah Az-Zumar. Kelompok 1. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yanzurul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Innama Terus kelompok kedua, lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahzarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Kemudian kelompok ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahzarul akhirata wa yarju rahmatar rabbih. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Sudah? Ya. Sekarang perhatikan Ibu terlebih dahulu ya. Ibu akan menjelaskan macam-macam tanda wakaf dalam membaca Al-Quran. Nah, lihat ke depan. Ibu ini juga ada tuh. Perhatikan di depan. Yang nomor 1 tanda wakaf yaitu hu.
yaitu namanya wakaf mustahab, yang artinya lebih utama berhenti. Nah, nanti kita nampak lah yang mana tanda wakaf yang dijelaskan. Kemudian nomor 4, tandanya huruf ini lam alif, yaitu namanya wakaf anamul waqfi, yang artinya tidak boleh berhenti. Kemudian nomor 5 yang tandanya huruf to, itu namanya wakaf mutlak, yang artinya harus berhenti. Kemudian nomor 6 yang tandanya huruf ini, huruf apa? Sin. Nah, sin, yaitu namanya wakaf saktah, yang artinya berhenti sejenak tanpa bernafas lalu melanjutkan bacaannya. Kemudian nomor 7, ini nampak tandanya titik-titik, titik 3. Nampak? Nah, itu namanya wakaf apa? Wakaf mu'anaqah, artinya berhenti pada salah satu titik. Nah, nanti dijelaskan. Kemudian nomor 8, yaitu tanda wakafnya huruf qaf. Namanya wakaf apa? Nah, ki'alai waqfi, itu artinya boleh berhenti, tapi lebih diutamakan lanjut. Kemudian nomor 9, tandanya huruf zai, itu namanya wakaf mujawaz, yang artinya boleh berhenti tapi lebih diutamakan lanjut. Kemudian nomor 10, ini tandanya huruf shad adalah namanya wakaf wasal aula, yang artinya boleh berhenti atau lanjut tapi boleh diutamakan lanjut. Ini yang terakhir. Hampir sama ya. Kalau ini shad berarti aula, kalau qaf yang hilang wakaf apa? Wakaf. Nah, yang bedanya wasal aula. Kalau yang ini huruf tak dengan lam, yaitu wakaf aula, artinya apa? Atau lanjut, tapi lebih diutamakan dilanjutkan. Nah, paham? Sekarang ibu akan mencontohkan bagaimana cara membaca Quran surah Al-Mujadalah tadi dan Az-Zumar sesuai dengan tanda wakaf yang ada di dalamnya. Nah, perhatikan. Berapa macam tanda wakafnya? 1, terus 2 dan 3. Perhatikan untuk membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fansahu yafsahillahu lakum.
iza qilan suzu fansuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, perhatikan, nampak? Sudah paham cara membacanya? Kemudian yang kedua yaitu azumah. Perhatikan ada berapa macam tanda wakafnya azumah. Mana azumah? Ini satu, terus ada lagi ini. Nah, berarti ada dua, berarti sama tanda wakafnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahzarul akhirata yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Shadaqallahul azim. Sekarang Ibu persilahkan ulangi kembali membaca Quran surah Al-Mujadalah dan Az-Zumar. Udah, Viola, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila sujudu fa'udu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, sekarang kelompok kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu ayabsahillahu lakum wa idza qila ansudu fansudu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, kemudian kelompok tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila sujudu fa'udu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna
membacanya sesuai dengan tanda wakaf yang ada di dalam ayat tersebut. Materi tadi sudah Ibu jelaskan, yaitu tentang macam-macam tanda wakaf. Nah, sekarang perhatikan, ada pertanyaan di papan tulis. Nah, ini nampak? Nanti yang Ibu yang dapat silahkan tunjuk tangan. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ulangi lagi, sekali lagi dengan kuat. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Semangat. Sekarang perhatikan di depan, itu ada latihannya. Sudah siap? Nah, siapa yang dapat silahkan nunjuk tangan. Yaitu pertanyaan pertama tadi sudah dijelaskan ya. Ini nomor 1 ada tanda wakaf yang hurufnya mim. Itu dibacanya apa? Tanda wakaf apa? Wakaf lazim harus berhenti. Nah, namanya wakaf lazim. Yang artinya harus berhenti. Ayo berikan tepuk apresiasinya. Kemudian nomor 4. Nah, siapa yang tahu? Ayo. Pilihan. Adabul wakfi artinya tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti. Apabila bertemu dengan tidak ingat itu tidak boleh berhenti. Akhir pertanyaannya nomor 11. Ayo, siapa yang dapat? Alvin, silahkan. Alvin. Apa? Wakaf aula. Wakaf aula. Apresiasi. Ayo ulangi lagi. Ulangi lagi. Baiklah, sekarang kita lanjutkan tugas kelompoknya. Nih, kelompok 3. Kelompok 2. Ini kelompok 1. Silahkan dikerjakan. Ya, kerjakan semuanya. Ikut serta setiap anggota kelompoknya. Tadi kan sudah dijelaskan.
Sudah paham? Dalam mengerjakan tugasnya tadi? Sekarang Ibu ulangi lagi, siapa yang belum mengerti silahkan bertanya kembali. Nah, yang bertanya silahkan tunjuk tangannya. Yang mana belum paham? Silahkan. Ayo. Oh, kelompok 3. Kelompok 3 silahkan bertanya. Apa pertanyaannya? Apa pengertian wakaf menurut istilah? Bagus sekali, tepuk tangan pertanyaannya. Sudah panjang lebar tadi berbicara tentang wakaf. Sekarang ada yang bertanya, itu kelompok 3 luar biasa maka pertanyaannya. Yaitu apa arti wakaf menurut istilah? Yang kelompok 1, 2 yang sudah paham. Nah, nanti sekarang dengarkan dulu jawabannya. Wakaf menurut istilah yaitu berhenti sejenak ketika membaca suatu lapas atau berhenti sebentar pada kalimat yang terdapat tanda wakafnya untuk mengambil napas dan melanjutkan kembali bacaan selanjutnya. Sudah paham? Berhenti sejenak apabila bertemu dengan di dalam lapas bacaannya tadi bertemu tanda wakaf dan juga bisa untuk mengambil napas dan melanjutkan bacaan selanjutnya. Sudah paham? Ada lagi mau bertanya? Oh, kelompok 2 apa? Apa pengertian wakaf menurut bahasa? Bahasa. Tadi menurut istilah, sekarang menurut bahasa. Silakan tepuk tangan. Pengertian wakaf menurut bahasa artinya berhenti. Bisa berhenti sejenak atau berhenti sesuai dengan tanda wakaf yang ada di dalam bacaannya. Berarti wakaf itu artinya tempat berhenti, di mana boleh atau tidaknya kita berhenti di dalam membaca Al-Quran sesuai tanda wakaf yang Ibu jelaskan tadi. Sudah paham? Sudah paham? Mudah-mudahan sekarang materi pembelajaran kita sudah selesai, maka dapatlah disimpulkan. Apa kesimpulannya dari materi tadi? Apa kesimpulannya? Apa? Nah, apabila membaca Al-Quran, kita harus memperhatikan tanda-tanda wakafnya. Tidak boleh sembarangan, karena sudah ada ketentuan ilmu tajwidnya. Bagaimana cara membaca Al-Quran itu yang benar. Sudah? Sekarang karena materi sudah selesai, jumlah wakaf itu ada berapa macamnya tadi? 11. Apa saja? Nah, lihat kembali bukunya, lihat kembali. Terus apa lagi? Ada 11 macam tanda wakaf dalam membaca Al-Quran. Ingat tanda hurufnya, tanda itu kita harus ingat tandanya. Nah,
tadi. Wakaf lazim tadi apa artinya? Harus berhenti. Tandanya? Mim. Ingat huruf mim kecil. Tandanya mim. Kalau jaiz tandanya apa? Boleh berhenti, boleh lanjut. Nah, itu artinya kalau tandanya apa? Jim. Jangan lupa yang dijelaskan tadi. Tandanya ada huruf Jim. ada huruf jim. Kemudian tanda wakaf yang ada tadi Ibu jelaskan tandanya titik tiga. Nah, titik tiga itu apa nama wakafnya? Wakaf mu'annas. Artinya berhenti pada salah satu titik. Nah, ingat itu murah dah ingatnya. Kemudian kalau tanda wakafnya huruf sin, apa namanya? Sakta. Nah, kalian tuh harus tahu tandanya tadi. Itu tandanya, kemudian dan cara membacanya seperti apa. Nah, sudah paham? Ingat? Nah, jangan lupa kalau dalam membaca Al-Quran silahkan perhatikan macam-macam tanda wakaf yang ada di dalamnya. Baiklah, besok kita lanjutkan kembali minggu depan ya. Nah, materinya yaitu masih bersangkutan dengan bab 1 keutamaan orang yang berilmu, yaitu kalian nanti pertemuan yang minggu depan menghafal ayatnya, ayat Al-Mujadalah dan Az-Zumar. Nah, sekarang sudahi dulu materi pembelajaran pada pagi ini dan Ibu akhiri dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan ketua Berdoa mulai.